Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Deti untuk pembelajaran fikih yang kedua ya. Oke, tadi sudah selesai main gamesnya sudah. Oke, mudah-mudahan menyenangkan ya. Tentunya masih ingat tentang pelajaran kemarin, makanan halal. Siapa yang masih ingat? Pasti semuanya ingat. Oke, kita lanjut sekarang ke pelajaran yang kedua, yaitu berkenaan dengan minuman halal. Nah, Bu Dati yakin deh, kamu pasti sudah minum minumannya halal. Nah, Bu Dati akan jelaskan ke kamu. Yang pertama, yaitu berkenaan dengan pengertian minuman halal. Yang kedua, apa sih macam-macam minuman halal. Dan nanti ada beberapa golongan dari minuman yang boleh diminum untuk kita semua. Dan terakhir, Bu Dati akan jelaskan ke kamu berkenaan dengan sikap Muslim terhadap makanan dan minuman atau adab kita sebagai seorang muslim terhadap makanan dan minuman. Oke, kita langsung ke pengertian minuman halal. Siapa yang sudah tahu? Ayo, apa pengertian minuman halal? Pasti ada yang sudah tahu. Malu-malu ya. Oke, minuman halal yaitu minuman yang suci atau bersih dan tidak beracun dan juga tidak merusak tubuh. Nah, berarti minuman yang kamu minum, air putih di rumah adalah minuman halal karena tidak merusak tubuh. Nah, lanjut yaitu macam-macam minuman halal. Ada 4 macam minuman halal. Yang pertama yaitu semua jenis air atau semua cairan yang tidak membahayakan tubuh kita atau yang tidak membahayakan jasmani, rohani kita dan akal pikiran kita. Nah, yang kedua yaitu cairan atau air yang asalnya memabukkan ketika melalui proses. Nah, cairan itu menjadi tidak memabukkan. Nah, yang ketiga yaitu air atau cairan yang bukan benda najis atau yang tidak tercampur atau terkena najis. Contohnya misalnya ada air di wadah air dipipisin kucing gitu ya, kena pipis kucing. Nah, itu minuman yang tercampur najis. Itu yang nggak boleh diminum. Tapi kalau tidak berarti minuman yang halal. Lanjutnya yaitu cairan yang suci yang didapat dengan cara yang halal. Oke, Bu Dati lanjut ya. Bu Dati lanjut berkenaan dengan jenis cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan kita. Nah, ini ada beberapa golongan. Ada 3 ya, dibagi menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama, apa sih cairan yang tidak membahayakan? Yaitu minuman yang berasal ya atau minuman yang asal airnya itu alami. Seperti air sumur. Berarti kamu udah tahu ya, juga pasti udah pernah minum air sumur, ada air sungai atau air danau, ada air kelapa yang mungkin kamu sering minum air kelapa. Ada air hujan dan juga ada air mata air. Nah, minuman ini semuanya adalah minuman yang asal airnya alami. Nah, kamu ingat ya. Nah, yang selanjutnya yaitu minuman yang airnya bercampur dengan benda lain. Apa sih minuman yang tidak membahayakan yang airnya bercampur dengan benda lain? Yaitu susu. Yang asalnya air putih ya. Misalnya air sumur. Setelah kita masak, kita campur dengan bubuk susu menjadi air susu. Bisa juga dicampur kopi jadi kopi. Dicampur juga dengan teh menjadi teh tambah gula jadi teh manis. Campur juga dengan jamu bisa atau bandrek atau bisa juga air sirup, air putih yang kita sudah masak atau kita sudah dinginkan, kita campur dengan air sirup. Nah, itu salah satu minuman yang tidak membahayakan dan boleh diminum. Selanjutnya yaitu minuman yang diproses kimia, ya minuman yang melalui proses kimia. Apa sih minuman yang melalui proses kimia? Pasti tentunya anak-anak Bu Dati sudah sering minum. Di situ ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Pepsi gitu ya. Nah, insya Allah pasti kamu sudah pernah minum. Tapi Bu Dati minta minuman ini memang halal dikonsumsi. Ingat, minuman ini kurang baik juga kalau kita minum terlalu berlebihan.
karena akan membahayakan tubuh kita. Boleh diminum tapi jangan berlebihan. Oke, sudah jelas ya berkenaan dengan proses atau berkenaan dengan minuman yang tidak membahayakan dan yang boleh dikonsumsi. Lanjut yang kedua, yaitu apa sih air atau cairan yang asalnya memabukkan, kemudian melalui proses menjadi tidak memabukkan. Itu contohnya seperti cuka, anak-anakku sekalian, arak yang sudah diproses, yaitu berubah menjadi cuka. Nah, cuka ini cairan yang bukan untuk dikonsumsi untuk diminum, bukan. Tapi cairan ini bisa dikonsumsi atau dimakan, dicampur dengan makanan lain. Seperti misalnya ada rujak, ada asinan, atau kamu suka makan bakso ya. Biasanya supaya baksonya asam, kasih cuka. Atau makan soto mie, bisa juga dipakai campur dengan cuka kalau memang kamu suka dengan rasa asam. Nah, sudah jelas anak-anakku sekalian berkenaan dengan minuman halal. Semoga paham ya. Oke, Bu Deti beralih kepada sikap Muslim terhadap makanan dan minuman. Apa sih sikap kita terhadap makanan dan minuman atau adab kita terhadap makanan minuman? Yang pertama, karena kita seorang Muslim, ketika kita mau makan atau minum sebaiknya duduk dengan tenang, kemudian kita membaca doa, kemudian baru kita minum atau kita makan makanan yang mau kita santap. Yang kedua, anak-anakku sekalian, sikap kita yaitu makanlah ketika perut kita sudah lapar. Kalau kita sudah lapar, makan. Nah, berhentilah sebelum kita kenyang. Jadi jangan sampai kenyang gitu, baru berhenti. Nanti bisa sakit perutnya, ya. Nah, untuk itu ini adalah salah satu adab makan untuk seorang Muslim. Nah, yang ketiga adalah makanan dan minuman yang kita konsumsi adalah memenuhi kebutuhan akan zat-zat tertentu, atau memenuhi kebutuhan zat yang bergizi yang bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, yang keempat, dalam kita mendapatkan makanan, kamu kalau misalnya mau minum atau kamu mau makan makanan yang kita mau makan, sebaiknya kita dapat dengan cara yang halal. Nah, mudah-mudahan kamu bisa melaksanakan ini semua, bisa kamu untuk sikap kita sebagai seorang Muslim, ini bisa kamu terapkan di rumah ketika kita mau makan, baca doa, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, setelah selesai, kamu menyaksikan video Bu Deti, penjelasan Bu Deti tentang minuman halal, Bu Deti minta kalian semua untuk mempresentasikan dari video yang kamu tonton hari ini, dengan bahasa kamu sendiri ya, yang kamu tadi sudah lihat, coba kamu presentasi dengan bahasa kamu sendiri. Setelah itu kamu japri ke nomor yang ada di grup ini. Nah, nanti Bu Deti akan menilai dari presentasi kamu. Mudah-mudahan kamu bisa lebih baik dan paham dengan apa yang Bu Deti sampaikan. Semoga bermanfaat. Tentunya hari ini sedang puasa ya, pasti kamu sedang puasa Arafah ya. Oke, Bu Deti doakan semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa besok kita sholat Idul Adha. Nah, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.